Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam Weekly News 8 November 2020. Dengan saya, Naomi Yosefin, berikut Weekly News sepanjang minggu ini. Welcome home, kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam Sunday Service GBI WCC. Kami berharap Bapak Ibu dapat kembali lagi beribadah bersama-sama kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan diakonia, persembahan perpuluhan, ataupun persembahan lainnya, dapat diberikan dengan cara men-scan QR barcode yang tertera pada layar dan dapat diberikan melalui aplikasi bayar, OVO, Dana, Shopee, dan lain-lain. Ataupun Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama GBI Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk tergabung dalam pool, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar dan Departemen Community akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk tergabung dalam. Dan kita sama-sama memiliki kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Ayo ikut pool, nggak cool, nggak gaul. Kami mengucapkan happy birthday untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Ikuti terus info-info terupdate dari GBI WCC dengan cara memfollow sosial media WCC di Facebook, Instagram, dan YouTube. Demikian Weekly News pada minggu ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan keluarga. Kami berharap Sunday Service kami dapat memberkati Bapak Ibu Saudara. Enjoy your online service and have a blessed day. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan.
Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan, melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, bahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sepanjang minggu ini kita lewati dengan berkat Tuhan yang terus melimpah, amin. Saya percaya berkat Tuhan tidak hanya berbicara tentang materi, tentang uang, tapi kita bisa memasuki hari yang baru, masih sehat, masih kuat, masih penuh dengan sukacita yang baru. Itu semua karena berkat Tuhan yang melimpah, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber penyelamat kita. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Mari bersama katakan, bersyukurlah kepadanya.
siapkan hati kita. Kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama datang meresponi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan
memuji kebesaran-Mu Tuhan, buat semua perbuatan-Mu yang ajaib, yang dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi siang hari ini Tuhan, kami dilayakkan untuk memuji menyembah Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami semua karena anugerah Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami yang lemah sudah dikuatkan. Dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Dalam hadirat-Mu kami disembuhkan. Kami diberkati ya Tuhan. Kau memberkati umat-Mu, baik yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming ini Tuhan. Kami percaya kalau Engkau melawat kami di tempat ini, Engkau juga melawat mereka yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pengurapan-Mu atas kami. Dan pagi siang hari ini kami rindu Kau memberkati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga setiap benih yang ditabur dia akan berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga membuat kami jadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah, berbicaralah. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk lihat kiri kanan, katakan kamu luar biasa. Kalau nggak bisa ngomong kasih jempolnya aja. Silakan duduk. Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Haleluya. Terima kasih buat tim musik. Pagi hari ini, siang hari ini kita akan berbicara tentang servanthood ya, jadi bicara tentang kehambaan. Jadi bulan ini kita akan bicara tentang hati hamba ya. Jadi kadangkala kita tidak mengerti saudara, tapi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di Roma 12. Sebelum kita masuk di inti dari apa yang kita bicarakan, kita buka di Roma 12 ayat 2. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, di situ dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi ingat bahwa panggilan kita itu adalah berbeda, saudara. Jadi kita dipanggil Tuhan untuk buat satu perbedaan. Yang setuju katakan amin. Alkitab katakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, perbedaan apa yang ada? Nah, kita akan masuk di dalam inti dari yang kita bicarakan ya. Kita buka Matius 18 ayat 1 sampai 5, saudara. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Saudara bisa baca ya? Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Judulnya siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, saudara, judul firman Tuhan pada pagi siang hari ini adalah The Greatness ya. Jadi yang terbesar. Ya, jadi the greatness. Saudara bisa ngomong the
Bisa mundur dulu nggak slide-nya? Nah, jadi the greatest, the greatest. Salah akhirnya kan. Nah, the greatest. Jadi tema kita pada bulan ini, ya November ini bicara tentang servanthood, tapi judul pada hari ini the greatest, yang terbesar. Katakan yang terbesar. Ya, semua orang pengen menjadi yang terbesar. Betul ya? Semua pengen menjadi yang terbesar. Tapi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terbesar menurut konsep firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya dari cerita ini di ayat 1 dikatakan pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Nah, saat itu Yesus beserta murid-muridnya sedang melayani dan terjadi perdebatan. Ya, kalau saudara nanti lihat ya, ayat ini Matius 18 itu relevan dengan Markus 9 ayat 33 sampai 37 dan Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Jadi itu relevan ayatnya, connect dengan Matius, Markus, Lukas ya. Jadi ceritanya sama. Nah, kalau kita lihat cerita ini dikatakan ya, Yesus tahu bahwa murid-murid sedang bertengkar. Kita tahu bahwa Yesus Tuhan itu Maha tahu, setuju ya? Nah, saat itu murid-murid sedang bertengkar tentang apa? Di situ dikatakan siapa yang terbesar. Ya, dikatakan siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana rahasia kehidupan anak-anak Allah, ya, rahasia kehidupan saudara dan saya ketika kita memiliki hati hamba. Dan yang kedua, gaya hidup, ya, gaya hidup yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa murid-murid bertengkar padahal ada Yesus pada saat itu. Nah, bertengkarnya tadi tentang siapa yang terbesar. Who is the greatest, ya? Siapa yang terbesar. Nah, kita melihat dulu latar belakang cerita ini. Ya, konteksnya pada saat itu ya 2000 tahun yang lalu Israel dijajah oleh siapa? Bangsa Romawi. Jadi Israel pada saat itu dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, waktu Yesus datang ya ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, pengharapan para orang Israel saat itu, Yesus yang mereka harapkan itu Yesus seperti Raja Daud, Raja Salomo. Ya, dia punya pemerintahan di dunia. Dia seorang raja di dunia. Nah, tapi ternyata ya yang Yesus lakukan bukan seperti itu, saudara. Nah, mereka membayangkan, mereka memikirkan kalau nanti Yesus jadi raja seperti Daud, Salomo, nanti ke-12 murid itu mereka akan jadi pejabat-pejabat. Mereka akan dipilih oleh Yesus, kamu jadi ini, jadi itu, jadi menteri kelautan misalnya, ya, atau jadi menteri perikanan. Nah, harapan mereka seperti itu. Tetapi Yesus datang bukan seperti itu. Bukan untuk membangun kerajaan dunia, tetapi Yesus datang untuk membangun kerajaan Allah. Saudara ingat ya, ketika Yesus sebelum naik ke atas surga, ya, sebelum naik dikatakan 40 hari Yesus menampakkan murid-muridnya. Nah, selama 40 hari apa yang dia bicarakan? Tentang kerajaan Allah. Doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, jadi kalau orang Kristen hari ini nunggu-nunggu kapan kiamat itu salah, saudara. Ya, justru ya kerajaan Allah sudah ada. Nah, tugas kita sebagai orang percaya bagaimana membawa kerajaan Allah ini dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi jangan sampai salah, saudara. Kita nunggu-nunggu kiamat pasti datang. Ya, waktu kita terima Yesus ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi ingat saudara, tugas kita, tugas saudara dan saya adalah membawa kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, dimanapun saudara berada, bawa kerajaan Allah. Tadi saya lagi di ojol ya, di taksi online. Ya saya bicara ya kan. Saya tahu ini kayaknya ini kalau lihat dari tampangnya 50-50 ini ya kan. Ya, antara Kedar atau Nebayot ya. Jadi 50-50. Jadi
Jadi saya langsung tembak aja langsung kan, bener tebakan saya, ya kan? Ternyata dia anak muda yang pernah terima kasih karunia, pernah sekolah minggu, ya. Tapi karena seorang wanita ya dari seberang yang begitu cantik, elok, paras rupanya, membuat dia ya berubah haluan, ya. Dia tinggalkan imannya. Tapi saya percaya, tadi saya sampaikan sama dia, ya, di hati nuranimu masih ada dia nggak? Masih ada Yesus nggak? Masih. Nah, itu keren tuh, ya kan? Itu Roh Kudus pasti bekerja, saudara. Ya, nah tugas kita tuh seperti itu hal-hal yang sederhana. Kalau kalian naik misalnya taksi online tapi nggak pernah ngomong, kalian ke kafe tapi nggak pernah ngomong tentang kerajaan Allah, berarti kita belum mengerti siapa diri kita, kita belum tahu identitas kita. Kalau kita cuma ngumpul sama 5 orang itu aja terus, ya kan? 5-6 orang yang sama hari demi hari, tidak ada pertambahan, berarti kita belum mengerti tugas dan tanggung jawab kita. Sampai sini bisa dimengerti? Ada amin? Nah, itu tugas saudara dan saya, bukan hanya tugas saya. Asik tahu nggak ketika kita menceritakan tentang kerajaan Allah. Yang bilang asik siapa? Boleh lambaikan tangan. Yang bilang nggak asik. Ya. Ada juga ya yang bilang nggak asik karena belum mengerti. Makanya penting kita sebagai orang percaya, kita harus tahu dulu identitas kita. Kita harus tahu dulu siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak ngerti ya kita juga nggak akan tahu apa yang harus kita lakukan. Saya sering kali berkata, when the why is clear, the how is easy. Kalau kenapa kita harus menceritakan kerajaan Allah itu clear, kita melakukannya jadi mudah, jadi gampang. Itu udah kayak refleks aja. Itu otomatis tidak ada lagi ketakutan, saudara. Roh Kudus nanti kasih kita hikmat, kasih kita keberanian untuk kita ngomong tentang kerajaan Allah. Kenapa kita harus takut berbicara tentang kerajaan Allah? Roma 14 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Itulah kerajaan Allah. Jadi ketika orang mendengar kerajaan Allah, sukacita, mereka mau, ya kan? Tapi kalau saudara bicara tentang kerajaan Allah, tampil sambil ngamuk-ngamuk misalnya, ya sambil marah-marah, kira-kira kerajaan Allah itu ada nggak di situ? Nggak ada, saudara. Makanya penting. Alkitab kan bilang kita ini orang-orang yang membawa damai, ya. Kita ini orang-orang yang membawa damai, ya. Damai lewat apa? Kerajaan Allah yang kita bawa dimanapun. Jadi saya berharap ya kita bisa mengerti, saudara, sebelum kita masuk. Nah, jadi itulah latar belakang kenapa murid-murid bertengkar, ya. Mereka berpikir bahwa nanti ya yang mereka bayangkan Yesus seperti Raja Daud, seperti Salomo yang ada pemerintahannya secara fisik, dan mereka lah nanti yang ada di situ. Makanya mereka berantem. Gua dong. Bahkan ada penulis yang berkata yang terbesar itu Petrus, padahal enggak, ya. Nanti saudara belajar Alkitab dari 3 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, ya. Ada penafsir yang berkata bahwa yang terbesar itu Petrus. Tapi di Alkitab bilang justru nanti kita akan lihat yang terbesar itu seperti apa. Nah, kita lihat firman Tuhan, saudara. Boleh slide-nya? Lagi bro? Bro, lagi bro? Ini ya. Kita lihat Amplified Bible ya. Yang terbesar itu menurut Tuhan itu seperti apa? Kalau menurut dunia kan dikatakan kalau kamu punya uang, kamu punya kekuasaan, kamu yang terbesar, you are the greatest. Itu kan konsep dunia, benar ya? Dunia mengajarkan kalau kamu banyak uang, kamu dihormati. Kalau kamu punya aset, kamu dihormati. Kalau kamu ada di satu posisi, kamu jadi pemimpin di satu organisasi, kamu yang terbesar. Itu konsep dunia. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi yang terbesar menurut firman Tuhan, menurut Tuhan. How to be the greatest, ya. Bagaimana menjadi yang terbesar. Nah, di situ dikatakan who is the greatest in the kingdom of heaven. Ini amplified ya, Matthew 18 1 to 5 ya. Nah, di situ dikatakan who is greatest in the kingdom of heaven. He called
Wah, ini agak kecil nih, nggak kelihatan ya. He called a little child and set him before them and said, I assure you and most solemnly say to you, unless you repent. Nah, ini. Jadi kalau mau jadi yang terbesar, di situ dikatakan yang pertama repent. Repent itu apa? Ada yang tahu? Kita ini mau ibu kota, saudara. Ya udah harus bisa bahasa Inggris juga, ya kan? Udah mau ibu kota. Jadi saya juga harus paksain bahasa Inggris juga, bro, ya kan gitu loh. Karena mau ibu kota, mau IKN ini nggak lama lagi. Ini lagi udah jembatan aja udah nyambung, itu tinggal diresmikan, ya kan? Gitu loh. Jadi bakalan rame. Nah, banyak orang nanti ya bahasa Inggris kan bahasa internasional. Nah, yang pertama dikatakan you repent ya. Di situ dikatakan bertobat. Ya, jadi bagaimana menjadi yang terbesar? Di situ hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita bertobat atau repent and become like children. Ya, bertobat tuh kalau Amplified bilang change your old way of thinking and become teachable. Ya, jadi ubah pikiran lamamu, itulah bertobat. Ingat kata metanoia. Ya, metanoia itu bertobat itu bahasa aslinya metanoia. Artinya apa? Perubahan cara berpikir. Ini penting, saudara. Saudara mau jadi the greatest, mau jadi yang terbesar, ubah dulu pikirannya. Kalau pikiran yang lama bilang kalau mau jadi yang terbesar, ya, mau dihormati, ya, kita harus punya uang banyak. Kita harus menduduki satu posisi, tapi Yesus ajarkan kita bahwa kalau mau jadi yang terbesar, ubah dulu cara berpikir kita, ya. Change your old way of thinking. Old way itu artinya cara lama, ya. Pikiran lama, manusia lama kita, ya, kita ubah dulu paradigma lama kita, ya. Yang pertama bertobat, repent. Kenapa repent atau perlu perubahan pola pikir? Karena semua sumbernya dari pikiran, saudara. Waktu saudara terima Yesus, yang baru apa? Rohnya. Ya, tapi yang namanya jiwa, pikiran itu harus diperbaharui terus menerus. Di Roma 12 dikatakan renew your mind, itu diperbaharui terus menerus. Itu yang Tuhan mau, karena pikiran ini yang akan menentukan tindakan kita. Frame-nya itu kan seperti ini, dari pikiran terus lahirlah tindakan. Tindakan yang berulang-ulang jadi apa? Satu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu yang membentuk karakter kita. Nah, karakterlah yang menentukan masa depan saudara dan saya. Itu Yesus ajarkan. Makanya dia bilang, ya, bertobat. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, bertobat. Ya, ubah pikir, mulai dari mana pikiran. Kalau hari ini saudara, aku tergantung dengan misalnya pornografi, ya udah ubah pikiran, baca firman, penuhi pikiran kita dengan firman, maka apa? Kita nggak akan nonton pornografi lagi. Setuju ya? Yang setuju katakan amin. Nah, ini kalau mau jadi yang terbesar itu seperti itu. Ya. Tadi saya katakan banyak orang pengen jadi besar. Kalau namanya tema tentang menjadi besar atau kebesaran, semua orang senang. Tapi kalau mau jadi pelayan, nah orang gak suka, saudara. Tema tentang menjadi besar itu disukai, itu sama dengan tema, ya. Kalau buku, coba saudara lihat buku di toko buku. Buku yang paling banyak itu apa? Buku tentang kepemimpinan, leadership. Tapi buku tentang bagaimana menjadi hamba, menjadi pelayan, sedikit, saudara. Saudara buktikan aja, pergi ke Gramedia atau ke toko buku rohani. Yang paling banyak itu seri tentang kepemimpinan. Ya, karena apa? Semua pengen jadi besar, semua pengen jadi pemimpin. Tapi Yesus justru ajarkan, kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus repent dulu, harus bertobat dulu. Artinya ubah cara berpikirmu, ubah konsepmu berpikir tentang kepemimpinan. Nah, ini yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Dikatakan apa? Repent and become like children. Ya. Kenapa Yesus mau ngambil contoh seorang anak kecil? Karena anak kecil itu kan apa adanya, setuju ya? Anak kecil itu kan polos. Anak kecil itu apalagi, saudara? Ya, dia bisa ya, tidak.
Seringkali kalau dulu masih anak-anak masih kecil ya, kalau ada yang cari Vel, kalau ada telepon ya, bilang papa nggak ada. Ya, terus yang dia angkatlah telepon, kata papa nggak ada. Itu anak kecil. Oh iya kan, pernah nggak gitu? Ya kita pesan sama anak kita, kalau ada yang cari papa mama bilang nggak ada. Si anak jawabnya kata papa mama, ya kata papa mama, ya kan? Gitu sangkin apa? Polos. Ya makanya Yesus ya mengambil contoh, memanggil anak kecil duduk di sampingnya dikatakan. Karena dia tahu anak kecil itu polos. Ya, Yesus tuh keren banget cara ngajarnya. Ya, langsung ya poinnya dapat Saudara. Ada begitu banyak perumpamaan, kadangkala dia cara ngajarnya itu kreatif banget. Tiba-tiba ketika anak-anak itu murid-muridnya bertengkar, dia ambil anak-anak duduk di sampingnya. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus bertobat. Bertobat tuh bukan hanya soal hari ini berzina minta ampun, bukan, tapi ubah ininya. Ya, kalau zinanya diubah tetap aja, tapi yang diubah ininya dulu, pikirannya dulu. Ya kan? Dengan apa? Penuhi pikiran kita dengan firman. Nanti tindakan kita akan berbeda. Kalau tindakan berbeda, terbentuklah kebiasaan. Kebiasaan untuk tidak berpikir yang buruk, ya, yang kotor. Lalu itu nanti membentuk karakter kita. Ingat, karakterlah yang menentukan masa depan. Jadi apa yang Yesus ajarkan, kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus repent, kamu harus bertobat. Dan bertobat itu harus setiap hari. Setiap hari Saudara. Ketika kita hari ini kita renungan, baca firman Tuhan pagi-pagi, Tuhan apa yang Tuhan mau? Itu ternyata selama ini waktu dalam perenungan kita tuh ternyata salah yang aku lakukan. Nah, itulah repent, itulah bertobat. Tuhan, aku gak mau lagi lakukan. Aku janji besok, hari ini aku janji aku mau berubah. Makanya dikatakan change your old way of thinking. Kalau itu berubah, tindakanmu akan berubah. Yang setuju katakan amin. Nah, yang kedua Saudara, ya, bagaimana menjadi the greatest, ya, menjadi yang terbesar. Ini dikatakan merendahkan diri atau humble himself like this child. Karena anak muda, anak kecil itu ada di samping Yesus, dia katakan humble himself like this child. Merendahkan diri. Merendahkan diri itu gini, doesn't think that he is very important. Ya. Tidak menganggap bahwa diri kita itu penting, orang lain yang penting. Itu caranya menjadi the greatest. Bisa dipahami ya? Jadi doesn't think that he is very important. Jadi kita menganggap bahwa karena saya pelayanan ini bisa berjalan. Kalau enggak ada saya, pelayanan ini enggak berjalan. Nah, ini hati-hati Saudara. Kalau kamu konsep yang Yesus ajarkan ini keren banget. Kamu mau jadi yang terbesar, di situ dikatakan kamu jangan pernah berpikir bahwa kamu paling penting. Karena kamu ibadah ini bisa berjalan. Suami berpikir karena dia, ya, rumah tangganya bisa berjalan. Merendahkan diri itu artinya gini, menganggap orang lain lebih utama. Wah, ini keren banget. Kalau dunia enggak gini Saudara. Dunia ngajarin apa? Kamulah yang terbaik, kamulah yang paling penting. Tapi kalau Yesus ajarkan merendahkan diri, humble himself, ya dikatakan doesn't think that you are very important atau that he is very important. Kita enggak menganggap bahwa diri kita penting, tapi orang lain lebih penting. Ini inti sari, ya, dari pelayanan Saudara. Ada amin? Merendahkan diri ini penting. Ini karakter yang Tuhan mau. Ini gaya hidup yang Tuhan mau. Humble himself, humble ourselves. Jadi kalau saudara bisa melayani, saudara bisa memiliki talent, itu semua karena Tuhan, bukan karena saya, bukan karena hebat kuat kita, bukan karena jagonya kita, tapi karena Tuhan. Ada amin? Inilah yang penting. Ini harus merasuk di dalam pikiran kita. Ya, jadi mau jadi besar caranya seperti ini. Humble, merendahkan diri. Alkitab
berkata, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi kalau barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Di dalam perusahaan juga seperti itu. Nilai ini, value ini berlaku secara universal dimanapun. Kalau kamu masuk perusahaan yang baru, terus tiba-tiba kamu ngebosi, yang ada apa yang terjadi? Kamu dimusuhin, kamu dianggap unik, dianggap aneh, ya, gitu. Kamu masuk satu company, kamu akan dianggap aneh ketika kamu ngebosi. Yang ada malah jadi sandungan. Katanya orang Kristen, tapi ngebosi, tidak punya nilai kehambaan. Makanya sepanjang bulan ini, ya, kita perlu belajar nilai kehambaan. Ya, justru jalan untuk menjadi besar, Alkitab katakan apa? Kita harus menjadi hamba, menjadi pelayan. Gitu. Saya bersyukur, ya, kita di tempat ini sedang menghidupi salah satu value ini tentang kehambaan, kerendahan hati. Ini penting, ya. Jadi kalau saudara datang, orang-orang yang baru datang, saudara akan ditegur, disapa, saudara akan ditanya gimana keadaannya. Itulah kehambaan. Ada orang-orang yang melayani saudara, terutama yang sudah jadi pelayan. Ayo ingat lagi tentang nilai kehambaan. Saudara dipanggil, ya, bukan hanya jadi pemimpin, ya. Jangan kita berpikir bahwa kepemimpinan itu posisi. Kepemimpinan itu, ya, berfungsi. Kepemimpinan itu fungsi, ya. Leadership is about servanthood. Itu ingat. Kepemimpinan itu selalu bicara tentang apa? Kehambaan, ya. Karena Yesus ngajarkan kalau kamu mau jadi greatest, kamu harus jadi hamba, kamu harus jadi pelayanku. Kalau hari ini kita belum paham, kita salah selama ini bahwa menganggap kepemimpinan itu bicara tentang kalau aku jadi pemimpin aku dihargai, yang penting ada posisinya. Itu salah banget. Itu sangat bertentangan. Tapi leadership is about servanthood. Yang mengerti katakan amin. Kepemimpinan itu bicara tentang kehambaan. Semakin engkau menjadi besar, semakin engkau merendahkan dirimu. Semakin engkau merendahkan dirimu, engkau semakin besar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini penting saudara. Karena nilai ini harus jadi hidup di dalam diri kita, harus jadi gaya hidup. Kalau enggak, dunia akan tertawakan kita. Makanya Roma 12 Paulus ngomong, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah. Ya. Nah, yang ketiga, nah, saya bacakan ayatnya ya, biar saudara ngerti. Di ayat 4, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar. Ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi ketika saudara menerima anak kecil, ya, saudara menerima orang-orang, ya, itu saudara menyambut Yesus, saudara menerima Yesus. Itulah kehambaan. Kalau saudara mau jadi besar, dikatakan menerima dan menyambut, artinya menerima anak kecil ini sama dengan saudara menerima dan menyambut Yesus. Ingat tugas saudara dan saya, serving other people, ya, melayani semua orang. Itu tugas kita. Semakin kau ada di posisi tertinggi, harusnya konsepnya semakin kita merendahkan diri melayani. Ini penting saudara. Nilai ini penting banget. Ya. Kalau nilai itu kita hidupi, percaya deh, ya, orang akan cari kita. Itu yang penting. Tapi kalau kamu ngebosi, perintah sana perintah sini, yang ada apa? Kita ditinggalin, kita akan dimusuhin. Tapi konsep yang Yesus ajarkan, ya, penerimaan. Ketika kita menerima semua orang, ya, kalau kamu mau jadi the greatest, kamu harus bisa menerima semua orang dengan segala keunikannya, dengan segala kekurangannya, ya, kau menerima dia. Ingat, ya, saya selalu bilang, gereja ini adalah rumah. Semua yang datang adalah benih. Setuju ya? Semua yang datang benih. Jangan lihat benih itu 2 tahun, 3 tahun, tapi lihat 5 tahun, 10 tahun dia akan tumbuh jadi tanaman yang besar. Dia akan berbuah. Itu maksud saya. Dimulai dari mana? Ya,
konsep tentang kehambaan. Mau jadi besar, kamu harus bisa menerima semua orang. Ketika kamu menerima semua orang, itu sama dengan kamu sedang menerima Yesus. Yang setuju katakan amin. Coba kita lagi, next. Jadi 3 hal itu saudara. Hal ini apa? Yang pertama, kalau mau jadi besar, bertobat. Yang kedua, merendahkan diri. Yang ketiga, menerima dan menyambut Yesus. Artinya ketika saudara menerima semua orang, saudara sedang menerima dan menyambut Yesus. Welcome Jesus. Ya, lewat kehidupan kita, lewat cara apa? Kita melayani orang lain. Ya, kita menolong orang lain. Inilah 3 hal untuk menjadi the greatest, yang terbesar. Nah, next. Matius 20 ayat 26, 27, 28. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Kenapa kita harus melayani? Karena Yesus sudah terlebih dahulu melayani saudara dan saya. Ini prinsipnya saudara. Jadi pulang dari sini gak ada lagi yang sombong-sombong, gak ada lagi yang ngebosi, karena kita tahu Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Makanya kita harus melayani, serving other peoples, helping other peoples. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, terakhir, nah ini Jim Rohn berkata seperti ini, bukan Imron ya, Jim Rohn ya, gitu. Beda loh ya. Jim Rohn ya. Jadi dikatakan service to others leads to greatness. Ya. Ketika kita melayani orang lain justru ya membawa kita kepada kebesaran, greatness. Bisa dimengerti? Jadi konsepnya ini yang Yesus ajarkan. Ketika kita melayani service other peoples ya, justru membawa kita kepada the greatness, kebesaran, menjadi yang terbesar. To be a greatest, menjadi yang terbesar. Jadi ini prinsipnya saudara. Pilihannya saudara mau pakai konsep dunia atau mau pakai konsep firman Allah. Ya, kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah renungkan firman Tuhan hari ini. Mulai hari ini ya, ubah ya, kita repent, kita bertobat. Tuhan, selama ini konsep saya tentang the greatest itu salah. Kalau saya punya apa-apa baru saya jadi the greatest. Padahal konsep Tuhan justru kalau kamu mau jadi the greatest, kamu harus menjadi pelayan, harus menjadi hamba. Di dalam rumah tangga, posisimu suami, ya kamu yang justru harus melayani orang-orang yang ada. Ya. Di rumah saya ke pasar saudara, harusnya namanya ke pasar tuh anak-anak cewek. Tapi saya karena suka dan saya tahu prinsip kehambaan, ya, tidak ada yang ngebosi, semuanya mengerjakan tugasnya sesuai dengan ya tugas dan tanggung jawab sesuai dengan talent. Jadi di tempat ini, ayo kita hidupi satu value ini tentang kehambaan, tentang servanthood. Kita akan jadi the greatest, ya, menurut lensa ya yang Tuhan kenakan di dalam kehidupan kita. Ini penting saudara. Kalau nilai ini tadi saya katakan nilai ini universal. Dimanapun kau bawa nilai ini, kau akan jadi the greatest. Yang setuju katakan amin. Kau akan jadi the greatest. Ya. Perusahaanmu akan jadi perusahaan yang the greatest ketika kau bawa nilai ini. Ya. Banyak mobil, banyak brand mobil yang membedakan apa? Servisnya, pelayanannya, ya kan? Makanya kalau kita beli mobil, yang ditanya apa? After sales service. Kira-kira mobil ini nanti kalau ada apa-apa, ada after sales service-nya enggak? Jadi yang membedakan itu servisnya, pelayanannya.
Makanya hanya perusahaan-perusahaan yang bisa sampai sekarang masih bisa ada, eksis, ya, karena servisnya, karena pelayanannya, ya, servis yang excellent. Ternyata kunci memenangi, ya, kompetisi, ya, itu di mana? Di pelayanannya. Bayangin kalau nilai ini kita bawa, di mana Tuhan bawa kita, atau kita punya perusahaan, mungkin perusahaannya masih kecil, tapi kita punya nilai ini, kehambaan, ya, kita melayani orang-orang, ya, percaya deh, orang akan datang lagi, setuju ya? Akan ada repeat order, ya, akan ada repeat yang besar-besaran. Tapi kalau saudara asal-asalan, tidak akan datang, karena di luar sana banyak pesaing, ada banyak merek beda tapi barangnya sama. Tapi yang membedakan apa? Servisnya, pelayanannya. Makanya penting saudara, nilai ini harus kita hidupi. Yang mau katakan amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati seperti hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lebih sungguh lagi katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara boleh tutup mata. Ada satu kesaksian. Kesaksian ini benar-benar membakar hati saya. Ada satu wanita, dia mengikuti, dia menjadi TKW di satu negara Asia. Saya tidak perlu sebutkan. Dia menjadi TKW di satu negara. Dan luar biasa, dia tahu bahwa Yesus sudah melayani dia, maka dia harus melayani. Ketika Tuhan bawa dia di satu negara itu, dia melayani Tuhan. Melayani di Komsel, melayani di sel group sama orang-orang Indonesia. Nah, berjalan waktu demi waktu, tiba-tiba gembala di tempat di mana dia melayani, ya, dia akan kembali ke negaranya. Dan hari itu dia diminta untuk menggantikan. Ini seorang wanita, saudara. Dan luar biasa, ya, dia taat, dia setia. Ketika tuannya, ketika pemimpinnya mengatakan, dia taat, dia setia, karena dia berkata bahwa dia seorang hamba. Nah, berjalan waktu, perusahaan di mana dia bekerja, pimpinannya, ownernya mengajak dia bertemu dan mereka sharing. Dia berkata sama wanita ini yang sudah jadi gembala, dia berkata, "Kamu kenapa sukacita? Kamu kok hidupnya bergairah, excited?" Dikatakan seperti itu. Dia bilang, "Yesus yang membuat saya seperti ini." Dan tiba-tiba ownernya itu menangis. Ownernya menangis dengan
nangis-nangisnya. Dan dia berkata, 10 tahun yang lalu katanya, aku pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Tetapi di dalam kesibukanku aku melupakan Tuhan. Aku tidak lagi beribadah selama 10 tahun ini. Dan hari ini lewat kehidupanmu aku diubahkan. Aku mau ambil komitmen yang baru. Aku mau ikut ibadah. Aku mau lagi datang sama Tuhan. Aku mau lagi beribadah. Aku mau lagi melayani. Dan hari itu saudara, si owner ngomong, mulai hari ini perusahaanku kuserahkan kepada kamu. Dan perusahaan ini mengirim jasa tenaga kerja di 5 negara di seluruh dunia. Dan dia menjadi managing director. Dari cerita ini saudara, kita bisa melihat bagaimana kesetiaan seorang wanita. Dia berkata bahwa aku ini hamba, kemanapun Tuhan bawa aku mau taat, aku mau setia. Dan pada akhirnya ya, luar biasa, Tuhan kasih visi kepada dia bahwa setiap TKW yang ada di bawah dia akan dia didik. Dan ketika TKW itu masuk ke dalam rumah-rumah majikannya, mereka membawa misi Kristus. Itu visi yang luar biasa saudara. Nilai kehambaan kita belajar hari ini. Ayo sama-sama kita hidupi nilai ini. Gak hanya sekedar hari ini kita dengar, tapi kita hidupi nilai ini. Karena ketika engkau hidupi nilai ini, engkau akan become the greatest. Engkau jadi terbesar seperti yang Alkitab ajarkan. Thank you Jesus. Thank you. Thank you Jesus. Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini. Engkau mengajar kami tentang prinsip, tentang how to be the greatest, bagaimana menjadi yang terbesar. Hari ini Engkau mengajarkan kami konsep kerajaan Allah. Kalau Engkau menjadi yang terbesar, Engkau harus menjadi pelayan, Engkau harus menjadi hamba. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini memenuhi pikiran kami. Dan ketika pikiran kami penuh, itu akan tertuang dalam tindakan kami. Dan tindakan itu yang akan
menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu yang akan membentuk karakter kami, dan karakter itu yang menentukan masa depan kami. Sesuai dengan janji Tuhan bahwa masa depan yang gilang gemilang itu akan terjadi. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terangkat pagi siang hari ini Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah. Engkau memberkati Tuhan, biar kami semakin hari semakin mengerti, semakin mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, segala rencana, segala apapun yang kami impikan, yang kami cita-citakan, hari ini kami mengerti kebenarannya ya Tuhan, bahwa kalau kami mau menjadi yang terbesar, kami harus menjadi hamba, kami harus menjadi pelayan untuk semua orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu, atas setiap kami yang ada, yang beribadah pada pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum memberi, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang terus Tuhan limpahkan atas setiap kami. Ya Tuhan, terima kasih karena tadi kami sudah dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kau berkati setiap kami agar persembahan ini dapat memberkati pelayanan-Mu di tempat ini. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang selalu menolong, menopang, mengurapi kita dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu. Apapun yang kau kerjakan lewat pekerjaan tanganmu, Tuhan buat kau berhasil. Kau dibawa naik dan terus naik, jadi kepala dan bukan ekor. Kita yang sudah diberkati sama-sama